Bima Sakti memiliki ratusan miliar planet dan bulan, termasuk bumi di dalamnya. Namun, walau sebanyak itu, hanya sedikit planet ideal yang dapat menopang kehidupan seperti di bumi. Betul, hanya sedikit, jadi tidak hanya bumi. Karena para ilmuwan berhasil menemukan banyak planet yang lingkungannya persis dengan bumi. Tapi karena jaraknya begitu jauh, tidak mungkin kita ke sana dengan teknologi saat ini. Tapi, apa yang terjadi kalau kemajuan teknologi manusia dapat merubah planet manapun atau bulan manapun menjadi layak huni untuk manusia? Pada 1940-an, Jack Williamson menciptakan istilah terraforming, yang arti dari terraform yaitu menciptakan ekosistem yang mendukung organisme hidup. Dari mamalia besar yang rumit sampai bakteri yang sederhana. Tapi sepengetahuan ras manusia, belum pernah ada planet yang berhasil diterraform. Dan apabila bisa, ini akan menjadi langkah luar biasa spesies manusia. Tapi kalau sekarang belum bisa, bagaimana dengan beberapa dekade ke depan? Untuk terraform pertama kali, kira-kira planet apa ya yang paling cocok untuk proyek terraform pertama kita? Dan ternyata, kandidat yang paling menjanjikan itu bukan planet loh. Tapi yaitu bulan kita sendiri. Tapi kenapa bulan yang kita lihat setiap malam itu malah jadi kandidat paling ideal untuk proyek terraform pertama kita ya? Pertama, bulan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh planet lain di tata surya kita. Yaitu, jarak. Gini, di antara 7 planet selain bumi yang ada di tata surya kita, Venus itu yang terdekat dengan bumi. Jaraknya berkisar antara 260 juta kilometer sampai 38 juta kilometer. Tapi yang terdekat hanya terjadi 584 hari sekali. Yang pasti, jarak yang jauh dan waktu yang terbatas itu menjadi rintangan yang luar biasa bagi teknologi kita yang terbatas. Sedangkan, rata-rata jarak bulan ke bumi itu hanya 386.000 kilometer. Ya nggak hanya sih, tapi kalau dibandingkan dengan jarak Venus atau Mars, bulan jadi lebih masuk akal untuk menjadi kandidat terraform pertama kita. Karena akan lebih mudah dan murah untuk mengirim pasukan makanan, suku cadang, mengirim dan membawa pulang astronot kita, atau bahkan robot AI. Tapi walaupun jarak bumi dan bulan cukup dekat, kondisi bulan itu jauh dari kata sempurna. Lingkungan bulan yang mematikan bagi manusia menjadi tantangan besar untuk para penantang luar angkasa. Pertama, atmosfer bulan itu tipis banget. Bener-bener setipis kertas yang disebut dengan eksosfer bulan. Eksosfer ini hanya mengandung 100 molekul per sentimeter kubik dibandingkan bumi yang memiliki 100 miliar molekul per sentimeter kubik. Jauh banget kan? Ya jelas, berarti eksosfer bulan yang tipis itu nggak bisa mendukung kehidupan biologis. Berarti tantangannya, gimana cara menebalkan atmosfer bulan ini agar bisa menopang kehidupan seperti di bumi? Karena sedikitnya kepadatan gas di bulan memerlukan lebih banyak gas untuk menebalkan eksosfernya. Terus, dari mana sumber gas untuk bulannya? Salah satunya, dengan cara menabrakkan komet es ke bulan itu sendiri. Tabrakan komet es ini akan memberikan kelebihan uap air ke eksosfer bulan. Uap air mengandung oksigen dan hidrogen, yang penting untuk kehidupan biologis. Tapi, dua elemen ini aja nggak cukup menciptakan udara yang bersahabat, karena kita membutuhkan elemen ketiga, yaitu nitrogen. Insinyur aerospace Dandridge M. Cole mengklaim gas yang disebut dengan amonia dapat mengisi atmosfer dengan nitrogen. Sebenarnya, Cole membuat proposal ini untuk Mars, tapi strategi ini mempunyai potensi yang sama untuk penebalan eksosfer di Mars. Amonia juga dapat memicu efek rumah kaca, menjebak dan memantulkan panas matahari. Tapi, penebalan eksosfer ini akan memberikan kita tantangan lainnya, karena bulan akan berubah mempunyai fluktuasi suhu yang drastis. Pada siang hari, bulan akan mendidih hingga 120 derajat Celcius, namun di malam hari, bulan jadi sedingin minus 128 derajat Celcius. Bahkan di kutub bulan, suhunya jadi jauh lebih ekstrim, yaitu bisa mencapai minus 240 derajat Celcius. Ya bayangin deh, suhu di kota terdingin di dunia, yaitu Yakutsk, yang kayak gini aja baru mencapai minus 40 derajat Celcius, apalagi nanganin minus 240 derajat.
Nah, suhu fluktuatif siang dan malam ini terjadi karena bulan tidak memiliki atmosfer yang cukup untuk melindungi atau mengisolasi permukaan bulan. Yang jelas, hidup manusia akan sangat susah apabila hidup dengan fluktuasi suhu yang begitu ekstrim. Tetapi, kelebihan hidrogen, oksigen, dan nitrogen akan menebalkan atmosfer, mengisolasi permukaan, dan membuat pelindung dari sinar matahari yang berbahaya. Ya, anggaplah kita berhasil mengarahkan ratusan komet es untuk jatuh ke bulan. Dan katakanlah kita berhasil mengekspor amonia dari bumi ke bulan. Maka, bulan akan menjadi lebih layak huni, dan kita akan membuat koloni luar angkasa pertama sebagai langkah awal besar manusia untuk menjadi ras antar galaksi. Lalu lambat laun, bulan yang dijajah oleh manusia akan semakin mirip dengan bumi. Tidak hanya suhu, udara, tapi mungkin juga dengan rotasinya. Karena saat ini, 1 hari di bulan sama dengan 30 hari di bumi. Iya, bisa siang 2 minggu dan malam 2 minggu. Ya, secara hipotesis, rotasi bulan bisa disamakan dengan rotasi bumi. Karena NASA dan SpaceX melalui misi DART berhasil merubah orbit suatu asteroid dengan menabrakkan satelit ke asteroid Dimorphos. Hal ini mungkin bisa juga diimplementasikan ke bulan untuk mengubah rotasinya. Ataupun dari komet es yang kita tabrakan tadi di awal, berakibat juga pada kecepatan rotasi bulan. Nah, dengan banyaknya komet es tadi, jumlah air di bulan akan bertambah. Dan dengan atmosfer yang layak, air terbarukan seperti di bumi mungkin bisa didapatkan untuk diminum oleh para astronot ataupun tumbuhan. Dan yang paling penting, kalau ada air terbarukan, berarti ada energi terbarukan yang dapat menjadi sumber energi dari peralatan, cahaya, dan banyak hal lainnya. Tentu aja semua hal yang tadi kita bahas itu ya masih teori, dan pasti akan banyak masalah yang muncul di setiap tahapnya. Seperti apa yang terjadi kalau kombinasi amonia tidak memicu efek rumah kaca, dan bagaimana jika bulan tidak kuat untuk menahan ratusan komet es tadi, dan gimana kalau ratusan komet tadi tidak hanya merubah rotasi bulan, tetapi juga orbit bulan yang berakibat pada bumi juga, atau bahkan bulan gak kuat dan hancur berkeping-keping lalu jatuh ke bumi. Dan juga hal yang gak bisa kita abaikan, yaitu dampak buruk tubuh kita terhadap gravitasi rendahnya bulan. Terraforming memang konsep yang masih asing dan jauh untuk spesies kita. Banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi karena banyak hal yang kita belum ketahui. Dan ya, karena manusia baru memasuki Space Age, disinilah kita terus belajar, haus dengan pengetahuan, rasa penasaran, dan rasa ingin menguasai mineral mahal yang ada di planet lain. Ya, seperti 1 abad lalu, manusia masih asing dengan konsep bepergian melalui udara. Banyak pihak yang meragukan hingga menjatuhkan. Namun lihat sekarang, lebih dari 100.000 pesawat terbang setiap harinya. Lalu apakah 100 tahun lagi, pergi ke planet lain menjadi hal yang biasa? Mungkin tidak hanya liburan ke planet lain, namun liburan ke planet lain yang layak dihuni manusia, atau yang sudah layak dihuni manusia, menjadi hal yang biasa yang dijual oleh agen travel. Bulan memang banyak rintangannya, tapi tetap menjadi kandidat terbaik untuk menjadi koloni luar angkasa pertama spesies kita. Di masa yang lebih jauh lagi, bulan mungkin tidak hanya menjadi koloni manusia, tapi hanya menjadi stasiun transit, tempat pelatihan astronot, pabrik rahasia pesawat tempur luar angkasa, dan lain-lain. Kalau kita berhasil menaklukkan bulan, ke depannya kita akan dapat menaklukkan planet lain di tata surya kita, atau di tata surya lain, atau bahkan di galaksi lain. Karena memang sudah kodrat dari spesies kita, haus akan ilmu pengetahuan dan menaklukkan tantangan yang jauh lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau menurut kamu ada yang kurang tepat, atau bahkan mau nambahin, silahkan tulis dan diskusi di kolom komen ya. Sampai ketemu lagi di video sains seru berikutnya.